Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Maulana dengan NIM 22234121025. Saya merupakan peserta pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Islam Makassar dengan prodi Informatika semester 3 dengan kelas A1. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem basis data yang merupakan tugas dari ujian tengah semester mata kuliah sistem basis data dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ayu Lestari Perdana Eskom Mkom. Nah, ini dia tugas dari UTS sistem basis data. Mahasiswa harus membuat 3 tabel yang berisikan tabel kelas, mahasiswa dan juga nilai. Nanti di dalamnya itu harus menggunakan perintah-perintah seperti insert, select, update, delete, dan juga join. Nah, untuk langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah kita harus membuka terlebih dahulu aplikasi yang namanya Exam. Nah, seperti ini. Kemudian setelah dibuka, yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus mengaktifkan atau memulai yang pertama ini, paste di start, kemudian MySQL ini juga harus di start. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk dapat digunakan ketika nanti kita membuat database di command prompt. Nah, itu untuk yang pertama, langkah pertama. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita buka file explorer. Nah, kemudian pilih local disk C. Kemudian kita pilih terlebih dahulu folder Exam. Nah, setelah dipilih, kita cari folder MySQL, kemudian pilih bin. Nah, setelah itu kita klik di sini dan tulis cmd. Nah, maka tampilan akan muncul seperti ini. Nah, setelah ini kita perluas terlebih dahulu. Kemudian langkah pertama untuk memulai database di cmd adalah dengan mengetik atau memasukkan perintah mysql strip u root, enter. Nah, setelah ada tulisan welcome ini berarti database maksudnya si cmd ini dapat digunakan untuk memulai membuat database. Kita kembali dulu ke perintah tadi. Nah, perintahnya yang pertama, buatlah database dengan format nama mahasiswa dengan 3 digit NIM terakhir. Nah, untuk memulai database ini kita harus melihat terlebih dahulu apa atau ada apa saja gitu di file database. Farid, jangan gitu Farid, gue jadi tambah grogi kalau gak apa-apa deh. Biar ada videonya. Nah, sebelum kita memulai sebelum kita memulai membuat database, kita lihat terlebih dahulu file-file database yang sudah ada di cmd ini gitu, dengan cara memasukkan perintah yaitu show databases titik koma. Nah, kemudian ini perintah ini database yang sudah ada di cmd. Nah, sekarang dari perintah yang tadi diperintahkan yaitu kita harus membuat terlebih dahulu database dengan nama mahasiswa dengan 3 digit terakhir di NIM kita. Jadi kita buat dengan cara menuliskan create database, kemudian tulis perintah tadi Iksan, karena saya namanya Iksan, jadi Iksan. Kemudian tulis digit terakhir di NIM-nya 025 titik koma. Maka database sudah terbuat. Kita lihat lagi dengan menulis show database. Nah, di sini sudah ada nama saya ini. Nah, sekarang kita gunakan database ini untuk melanjutkan perintah selanjutnya, yaitu untuk membuat 3 tabel kelas, mahasiswa dan juga nilai. Kita gunakan dulu terlebih dahulu dengan cara menuliskan tulis database
yang ingin digunakan. Titik koma, enter. Nah, database sudah berubah, berarti dia sudah bisa digunakan. Nah, langsung saja kita ke perintah yang pertama, yaitu membuat tabel kelas. Nah, untuk cara membuat tabel, kita tuliskan di sini perintah create table, tulis nama tabelnya, yaitu kelas, berarti kelas. Terus kurung buka, enter. Nah, di sini memiliki dua file, yaitu ID dan juga kelas, di mana ID ini memiliki atribut auto increment. Berarti yang pertama ini kita tulis dulu ID dengan tipe data integer, kemudian tulis auto increment dan tambahkan primary key. Kenapa? Karena di setiap ID auto increment itu pasti dia membutuhkan yang namanya primary key. Kemudian koma, nah, di enter. Selanjutnya yang kedua itu dia membuat kelas, berarti kelas, tulis di sini teman-teman kelas. Nah, kelas kita gunakan tipe data char atau karakter. Kenapa? Karena walaupun kelas itu berbentuk angka, tapi dia itu bukan termasuk ke dalam hitungan. Jadi dia masuk ke dalam karakter yang harus dibaca dan ditampilkan oleh database. Gitu. Jadi gunakan karakter, tipe data karakter. Dengan tipe data karakter char. Kemudian kita masukkan jumlah rentan karakternya gitu, berapa. Nah, di sini saya gunakan 20. Maka setelah itu karena di sini hanya 2 file saja di kelas, maka kita tutup dengan menutup kurung tutup lagi. Karena di sini ada kurung buka, jadi di sini harus ditutup dengan kurung tutup. Baru titik koma. Nah, maka query OK atau data. Itu untuk database yang pertama. Maksudnya tabel yang pertama. Selanjutnya ada tabel yang kedua, yaitu mahasiswa dengan 7 file dengan NIM, nama, ID kelas, gender, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga nomor telepon. Dan tentukan primary key pada salah satu filenya. Oke, kita buat lagi create table dengan nama tadi mahasiswa. Kita kurung buka, enter. Yang pertama tadi NIM. Nah, NIM. Nah, NIM gunakan juga tipe data karakter. Kenapa? Karena NIM ini dibaca, bukan untuk dihitung. Jadi menggunakan tipe data karakter. Karakter. Kemudian kita gunakan berapa rentannya, yaitu misalnya kita gunakan 15. Oke, kita koma. Nah, ini tadi saya terenter ya teman-teman, tapi tidak masalah karena dia tidak akan error karena dia masih dalam satu bagian dari NIM karakter ini. Kemudian dilanjut pada nama. Kita tulis nama. Nama itu menggunakan tipe data varchar. Varchar itu sama dengan tipe data string. Nah, dia itu membaca lebih dari satu kata. Kalau tadi karakter itu hanya membaca satu kata, tapi kalau varchar ini dapat membuat atau membaca lebih dari satu kata atau beberapa kalimat. Jadi gunakan tipe data varchar. Nama kita tulis di sini misalnya 50. Terus koma. Kita enter lagi. Masukkan file yang ketiga itu ID class. ID class. Nah, ID class ini bisa menggunakan tipe data karakter juga. Karena dia hanya membaca satu kalimat saja gitu, atau satu kata saja maksudnya. Kalau kalimat itu harus menggunakan varchar karena kalimat itu lebih dari satu kata. Terus ID class kita gunakan 15 saja. Oke, selanjutnya kita buat lagi file yang selanjutnya, yaitu gender. Kita tulis di sini gender. Nah, kemudian tuliskan tipe datanya. Tipe datanya karena gender itu bisa laki-laki dan perempuan,
itu bisa menggunakan varchar juga, karena dia lebih dari satu kata kalau laki-laki, seperti itu. Kemudian kita tuliskan 15 juga saja, kemudian enter. Selanjutnya buat tempat lahir. Tipe datanya dia menggunakan karakter bisa atau varchar bisa, tapi saya lebih menyarankan varchar karena kadang-kadang tempat lahir itu bisa dua kata gitu, jadi lebih baik varchar saja. Varchar saya 50. Kemudian tanggal lahir dan nomor telepon. Tanggal lahir, nah untuk tanggal lahir itu menggunakan tipe data date karena dia bersifat tanggal gitu. Jadi ada tipe data khusus di database yaitu namanya tipe data date. Jadi kita gunakan tipe data date saja, date. Kemudian yang terakhir nomor telepon. Nah, nomor telepon walaupun dia berbentuk integer, berbentuk angka, tapi dia tidak termasuk dalam tipe data integer karena dia tidak dihitung tetapi dia ditampilkan. Jadi kita menggunakan tipe data char saja. Data char. Oke. Setelah itu karena di sini sudah selesai ya, filenya cuma sampai nomor telepon, maka kita tutup kembali dengan kurung tutup ya teman-teman. Kurung tutup karena di sini tadi ada kurung buka, jadi di sini harus dimasukkan kurung tutup juga, baru titik koma. Nah, maka di sini data sudah tersimpan lagi. Nah, itu tipe data tabel yang kedua. Nah, tapi selanjutnya di sini dia ada perintah lagi, tentukan primary key pada salah satu filenya. Jadi karena yang tadi pertama ini kan dia sudah ada primary key-nya. Yang kedua ini belum ada primary key, kita tentukan primary key-nya. Tapi sebelum saya menentukan primary key di tabel yang kedua, saya akan buat terlebih dahulu tabel yang ketiga di perintah tugas UTS ini agar ini lebih teratur gitu. Jadi tidak ngacak pengurutannya. Jadi kita buat tabel yang ketiga terlebih dahulu ya teman-teman. Create table, namanya itu nilai. Nah ini jika ini tuh dia berarti namanya ya, nama tabelnya. Kemudian ini nama dari setiap kolom-kolom yang ada di tabel. Oke, create table, nilai. Kita kurung buka lagi. Dia ada berapa file? Ada 3 yaitu ID, NIM mahasiswa dan juga nilai. Kita masukkan di sini ID-nya. ID in auto increment. Tambahkan primary key di sini. Koma. Kemudian yang kedua tadi NIM mahasiswa. NIM mahasiswa, tipe datanya char. Masukkan rentannya yaitu 15, koma. Kemudian yang ketiga tadi nilai. Nah, nilai ini kita gunakan tipe data karakter juga. Karena dia tidak menghitung nilainya, itu hanya ditampilkan saja. Jadi menggunakan tipe data karakter. Kemudian masukkan rentannya, misalnya 20 bisa. Kemudian kurung tutup karena di sini hanya 3 kolom ya, ID, NIM mahasiswa dan juga nilai. Jadi sudah, kurung tutup saja ditutup dengan titik koma, kemudian enter. Maka data sudah masuk. Ada tabel yang pertama, tabel yang kedua, dan tabel yang ketiga. Kemudian kita coba lihat deskripsi dari masing-masing tabel dengan cara menuliskan perintah des. Nah, tulis tabel yang ingin dilihat. Itu misalnya yang pertama tabel kelas, jadi des tabel, des kelas maksudnya. Jadi koma. Nah, maka ini deskripsi dari tabel yang pertama, yaitu tabel kelas dengan ID increment-nya itu memiliki primary key. Kemudian ini ada auto increment. Kemudian yang kedua, kita lihat deskripsi yang kedua.
Deskripsi yang kedua itu nama mahasiswa, tabelnya mahasiswa. Kemudian kita lihat, nah tabel yang kedua ini dia belum memiliki primary key di sini. Di key-nya ini belum ada primary key karena kenapa? Karena tadi perintahnya itu harus menambahkan atau menentukan primary key pada salah satu filenya. Oke, kemudian yang ketiga kita lihat yaitu nilai. Nah, di sini sudah ada primary key juga di ID. Auto increment-nya itu sudah memiliki primary key. Nah, sekarang selanjutnya kita tentukan primary key di tabel mahasiswa. Nah, untuk menambahkan primary key, kita bisa menggunakan perintah alter table. Tulis nama tabel yang ingin dimasukkan primary key, yaitu mahasiswa. Kemudian tulis add primary key. Kemudian selanjutnya tulis kolom yang ingin ditambahkan primary key. Misalnya kolom name, kita ingin tambahkan primary key, jadi tinggal tulis dalam kurung name, kemudian titik koma. Oke, kenapa ada yang salah? Nah, di sini tabel, harusnya kita menulis table bukan tabel. Oke, kita rubah dulu. Table harusnya. Nah, maka dia sudah ada primary key. Kita lihat dengan menuliskan perintah dash lagi. Nah, maka di name ini sudah ada primary key. Beda ya teman-teman. Yang pertama ini tidak ada primary key. Yang kedua ini ada primary key. Nah, itu untuk penyelesaian yang ini. Sekarang lanjut lagi. Di sini adalah setelah semua tabel berhasil dibuat, jalankan perintah insert, select, update, dan delete pada masing-masing tabel. Apabila semua tabel telah terisi, lanjutkan ke tahap penggabungan tabel dengan join operation di mana tabel yang digabungkan. Oke, kita coba terlebih dahulu untuk perintah insert ya teman-teman. Insert ini untuk menambahkan isi dari setiap kolom yang ada di tabel. Nah, jadi kita bisa gunakan perintah insert, kemudian into. Kemudian tulis tabel yang ingin kita masukkan datanya gitu. Misalnya tabel yang pertama tadi tabel kelas, berarti kita tulis di sini insert into tabel kelas langsung. Kemudian values. Kemudian kita tuliskan isi di tabelnya. Nah, di sini yang pertama untuk baris yang pertama, kolom yang pertama itu kan ada ID. Nah, ID ya teman-teman. Jadi kita kita lihat dulu di sini ID, berarti kalau ID itu karena dia sistemnya itu sudah otomatis karena ID itu sudah otomatis ada gitu di sistemnya gitu, dia sudah teratur dari 1 sampai 2, 3 itu langsung gitu. Jadi bisa dikosongkan saja untuk pengisiannya. Jadi kita tambahkan hanya kutip 2 saja sebanyak 2 kali, kemudian koma, kemudian kita baru masukkan yang kedua yaitu kelas. Nah, misalnya kelasnya itu kelas 12. Nah, tulis 12, tutup dengan kurung tutup dengan kutip 2, kemudian baru kurung tutup dan titik koma, enter. Nah, maka dia sudah masuk di baris yang pertama. Kita lihat cara melihatnya itu ya tadi dengan perintah yang kedua yaitu select. Kita lihat terlebih dahulu ya teman-teman dengan select. Coba select dengan menulis select, kemudian bintang from, tulis tabel yang ingin dilihat datanya. Tadi tabel yang kita sudah lihat, sudah masukkan datanya adalah. Oke teman-teman, mohon maaf sekali tadi ketika saya mencoba untuk men-select from class ini, dia tidak terrecord karena ternyata dari recordan itu ada batasan yang
tidak bisa melebihi berapa menit gitu. Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu ulang ya di sini. Kita coba untuk memilih select dari from kelas ini, karena perintah select from ini kan untuk melihat data yang ada di tabel, dan kelas ini adalah nama tabel yang ingin kita lihat datanya. Nah, kita bisa masukkan select tadi from class. Nah, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. ID-nya itu akan 1 karena dia otomatis. Kemudian kelasnya itu 12 sesuai tadi yang dimasukkan di insert into values ini. Oke, kita sekarang coba buat 3 data dari setiap tabel agar nanti memudahkan kita untuk menjoin antara tabel 1 dengan tabel 2 atau tabel 2 dengan tabel 3. Kita buat terlebih dahulu lagi. Nah, dengan memasukkan perintah insert into dari data kelas, kemudian tambahkan values. Kita coba misalnya di sini kelas 13. Kemudian data. Oke, kita coba untuk data yang ketiga di tabel kelas. Oke, kita coba dan itu misalnya 11. Oke. Enter. Maka data sudah input di tabel kelas. Kita lihat dengan menuliskan perintah select untuk melihat data yang ada di tabel kelas. Oke. Nah, maka data sekarang sudah ada 3 data yang sudah terinput di tabel kelas. Nah, sekarang kita lanjut ke tabel yang kedua, yaitu tabel mahasiswa. Nah, perintahnya sama teman-teman, hanya saja pemasukan atau penginputan datanya itu disesuaikan dengan kolom-kolom yang ada di tabel tersebut. Misalnya data mahasiswa itu kan ada perintah atau kolom yang pertama itu kan NIM, berarti kita masukkan NIM. Kemudian ada kolom yang kedua nama, masukkan nama gitu. Tinggal dirubah-rubah saja itunya teman-teman. Oke, kita masukkan yang pertama insert, yaitu berarti dia dari mahasiswa. Kemudian untuk kolom yang pertama itu NIM, masukkan NIM-nya. Misalnya saya gunakan NIM saya. Kemudian kolom yang kedua itu kita lihat di sini nama saya misalnya Iksan Maulana. Oke, kemudian ID kelasnya, sekarang ID kelasnya itu misalnya 13. Selanjutnya di sini lihat lagi gender, misalnya gendernya itu kan saya laki-laki. Kemudian kolom selanjutnya tempat lahir, karena saya berasal dari Kuningan, Jawa Barat, jadi tulis Kuningan. Saya di sini akan tulis Kuningan. Kemudian sini tanggal lahir, misalnya tanggal lahir tahun dulu ya teman-teman. Tanggal lahir di tipe data date itu kita tulis terlebih dahulu tahun, kemudian bulan, baru tanggal. Jadi misalnya di sini 2003. Kemudian misalnya dia lahirnya itu di bulan Februari, berarti 2. Kemudian tanggalnya itu misalnya 3, berarti 03. Nah, tutup lagi. Kemudian selanjutnya nomor telepon. Nah, nomor telepon misalnya 089 803674 misalnya 109 misalnya. Nah, ini kemudian sudah ya teman-teman. Maka setelah itu kita bisa enter. Nah, maka data sudah masuk di baris yang pertama. Nah, kita buat lagi ya, karena tadi kita rencananya buat 3 baris ya teman-teman, 3 data gitu. Oke, kita coba lagi, kita rubah di sini misalnya NIM-nya itu kita rubah terakhirnya 26. Misalnya namanya siapa? Fauzan misalnya. Nah, misalnya dia kelas 12. Nah, laki-laki juga, misalnya lahirnya di Makassar.
dasar, misalnya lahirnya itu dia 2002 misalnya, 2002 bulan 6 tanggal 5 misalnya. Nah, nomor teleponnya misalnya di sini juga satu angka saja. Ini hanya contoh ya teman-teman. Kita enter, maka dia juga langsung masuk lagi ke baris yang kedua di data tabel mahasiswa. Kemudian kita buat yang terakhir. Saya di sini perempuan ya teman-teman. Misalnya kita di sini ini 27. Namanya itu misalnya siapa? Dinda. Misalnya dia kelas 10. Oke, sorry salah. Oke, misalnya di sini 10, dia jenis kelaminnya perempuan. Nah, akhirnya di mana misalnya oke, sorry teman-teman, ada sedikit iklan. Oke, di sini misalnya Jakarta. Nah, dia lahir di 2003 bulan 10, tanggalnya misalnya 7. Nah, teleponnya kita ganti saja misalnya sini juga. Oke. Nah, maka 3 data yang ada di tabel mahasiswa itu sudah terinput. Oke, kita lihat sekarang tabel yang ada di mahasiswa apakah memang sudah terinput atau tidak dengan melakukan perintah select lagi teman-teman. Select. Nah, tapi di sini kan tadi kelas ya teman-teman. Yang ini kan kelas. Sekarang kita rubah dengan tabel yang ingin kita lihat, yaitu mahasiswa. Jadi select from-nya itu dari mahasiswa. Oke, kita lihat. Nah, maka data sudah ada 3 data yang terinput di tabel mahasiswa. Sekarang kita yang terakhir, kita buat isi data di tabel yang terakhir, yaitu tabel nilai. Nah, tabel nilai sama perintahnya teman-teman, dengan menuliskan perintah insert into mahasiswa. Nah, di sini kita rubah dulu, bukan mahasiswa berarti nilai, karena tabel yang ketiga tadi kita beri nama tabel nilai. Oke, kita lihat di sini nilai. Nah, di nilai ini itu ada ID, ini mahasiswa dan juga nilai. Jadi ada 3 data atau 3 kolom yang ada di tabel nilai. Jadi kita hanya 3 saja. Oke, kita coba. Oke, tadi yang pertama adalah ID, dia dikosongkan saja. Kemudian yang kedua NIM. Nah, misalnya NIM saya terlebih dahulu 222 34 12 1025. Oke, kemudian nilainya misalnya 90. Nah, oke, enter. Nah, itu sudah masuk satu baris di tabel nilai. Kemudian selanjutnya misalnya kita misalnya 29, kita rubah satu angka saja ya di belakangnya supaya lebih cepat teman-teman. 80 misalnya. Oke, kemudian kita yang ketiga selanjutnya misalnya ini 30. Oke, ini 80 juga sama. Oke, berarti itu sudah 3 data yang terinput di tabel nilai. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, dari tabel nilai itu apakah sudah terinput atau tidak gitu, dengan cara menuliskan apa? Ya, perintah select lagi. Select from. Nah, berarti nama mahasiswa ini diganti dengan nilai ya, karena tadi tabelnya itu tabel dari nilai. Oke. Sini ada ID yang pertama dengan NIM mahasiswa 222 34 12 1025 dengan nilai 90 sesuai apa yang tadi dimasukkan di insert into values-nya. Ini sudah ya teman-teman, berarti dari perintah insert dan perintah select. Nah, kemudian di sini kita diperintahkan juga untuk memberikan perintah update. Nah, update itu untuk mengedit data yang ada di tabel yang telah dimasukkan, itu bisa diedit dengan menggunakan perintah update. Nah,
Caranya bagaimana teman-teman? Kita tuliskan update. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Update itu kemudian tuliskan nama tabel yang ingin kita rubah atau kita edit. Nah, misalnya dari ini, dari tabel mahasiswa misalnya. Update mahasiswa. Nah, update mahasiswa ini misalnya, terus lanjutkan dengan set, tulis set. Kemudian tuliskan kolom yang ingin dirubah. Nah, saya kolom yang ingin dirubah tuh ID class. Nah, ID class ini kemudian kita tuliskan apa yang ingin dirubahnya. Misalnya 13 apa ya? Misalnya kita ingin rubah 10B misalnya, 10B. Nah, kemudian setelah itu kita tuliskan perintah where ID. Nah, setelah ID tuliskan kolom berapa yang baris berapa yang ingin dirubah. Jadi kalau misalnya di sini ingin merubah nilai yang pertama berarti tuliskan yang 1. Kalau ingin yang merubah yang kedua berarti tuliskan yang 2. Kalau ingin yang merubah yang 3 berarti tuliskan yang 3. Saya di sini ingin merubah yang ketiga. Nah, berarti tuliskan 3 titik koma. Nah, error. Kenapa error, teman-teman? Karena sebentar. Oke, kenapa? Oh, teman-teman, kayak gini. Harusnya di setelah ID class atau kolom yang ingin dirubah itu kita tambahkan sama dengan terlebih dahulu. Nah, baru apa narasi yang ingin kita rubah. Nah, misalnya di sini tadi kan 3 ya. Sebentar, ID class where clause. Kita lihat dulu. Oke, sebentar. Kolom ID class itu nggak ada. Oh, ya teman-teman. Kenapa dia tidak bisa? Karena dia itu tidak memiliki ID. Nah, kalau mahasiswa itu tidak memiliki ID. Nah, lihat di sini. Kalau yang tadi tabel, maksudnya tabel mahasiswa itu dia tidak memiliki ID dan primary key-nya itu dimasukkan oleh kita, ditentukan oleh kita gitu. Tapi kalau yang tabel kelas dan tabel nilai itu ada ID-nya. Jadi bisa rubah update karena dia memiliki ID yang jelas. Jadi itu tidak bisa ya teman-teman kalau kita ingin mengupdate tabel dari mahasiswa karena dia tidak memiliki ID. Oke, kita coba sekarang ke tabel kelas misalnya. Tabel kelas. Kemudian kita set di kelas. Nah, misalnya 10B ya teman-teman, ini di baris yang ketiga. Nah, maka dia akan berubah. Jadi karena tadi tabel mahasiswa itu tidak memiliki ID, jadi dia tidak bisa dirubah.
karena tidak jelas kan di mana tempatnya gitu. Nah, setelah itu kita lihat sekarang dengan melihat perintah select from dari kelas. Apakah sudah berubah? Nah, sudah berubah ya teman-teman. Di ID yang ketiga kelasnya menjadi 10B yang awalnya adalah 11. Sekarang jadi 10B. Sudah berubah. Sekarang kita masuk di perintah delete. Nah, kita coba perintah delete. Nah, perintah delete ini kita bisa gunakan perintah seperti ini, delete from. Nah, tuliskan nama tabelnya. Misalnya nama tabelnya itu yang tadi kita ingin menghapus data di kelas. Di kelas ini aja ya teman-teman. Kelas. Kemudian where. Nah, where. Kemudian tuliskan ID. ID berapa yang ingin kita hapus. Nah, misalnya yang tadi ID yang nomor 3 yang telah kita rubah ini kita ingin hapus, berarti tinggal tulis saja 3. Maka setelah itu titik koma, baru hit enter. Setelah itu bakal terhapus. Kemudian kita lihat lagi di select. Nah, maka tinggal 2 ID saja yang ada di tabel kelas. Nah, itu dia ya teman-teman. Berarti perintahnya sudah kita gunakan semua ya. Insert tadi sudah, insert sudah, select sudah, update sudah, kemudian delete sudah ya teman-teman. Berarti kita bisa lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu join. Nah, perintah join itu kan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Nah, di sini sudah ditentukan ya teman-teman. Yang pertama adalah penggabungan antara mahasiswa dan kelas. Tampilkan semua data mahasiswa beserta kelasnya, nama mahasiswa, nama kelas, dan lain-lain menggunakan perintah join antara tabel kelas dan juga mahasiswa berdasarkan kolom dari ID kelasnya. Jika tidak ada mahasiswa yang terdaftar, jangan tampilkan baris kelasnya. Oke. Di sini berarti kita gunakan perintah select sebentar teman-teman, kita lihat perintahnya. Nah, select from ya, karena mungkin emang saya juga masih sedikit lupa gitu untuk perintah ini. Di select from, nah, select from, kemudian kita masukkan nama tabel yang tadi, nama tabel yang ingin kita gabungkan yaitu mahasiswa dan kelas. Berarti mahasiswa dulu ya, mahasiswa, select from mahasiswa, kemudian join, tulis join di sini. Joinnya itu kemana? Digabung dengan kelas. Berarti kita tulis kelas on. Nah, yang ingin digabungkan itu kan tadi, yang ingin disamakannya itu di ID kelas ya, berdasarkan ID kelas. Berarti kita tulis di sini yang ada ID kelas itu kan dari mahasiswa, berarti ID kelas, kemudian sama dengan kelas. Kelas itu dari mana? Dari tabel kelasnya. Kemudian titik koma. Maka hasilnya seperti ini. Jadi yang sama antara tabel mahasiswa dan tabel kelas yang digabungkan melalui join itu adalah nama Iksan Maulana dan juga Fauzan. Dia memiliki ID kelas yang sama dengan kelas yang sama yang ada di tabel kelas. Nah, jadi ini ID kelasnya 13 di mahasiswa dan ID dan ada kelas di tabel kelas maksudnya yang sama dengan ID kelas yang ada di tabel mahasiswa. Ini berarti 2 mahasiswa. Padahal tadi kan kita tulis 3 mahasiswa. Tapi Dinda ini tidak masuk ke dalam perintah join ini karena dia tidak memiliki kelas yang sama dengan kelas yang ada di tabel kelas. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah jika tidak ada mahasiswa yang terdaftar, jangan tampilkan baris kelasnya. Jika tidak ada mahasiswa yang terdaftar, jangan tampilkan baris kelasnya. Berarti
kalau nggak ada mahasiswa ya berarti nggak usah ditampilkan kelasnya gitu. Berarti ya kita juga berarti ini sudah masuk ya. Tapi kita bisa gunakan perintah select from left, misalnya left join itu dia mau ngambil data yang ada di kiri. Nah, berarti di mahasiswa itu, karena kan mahasiswa tadi ada nama mahasiswa gitu kan. Coba kita lihat. Nah, maka ada nama mahasiswa di tabel mahasiswa, tapi dia di kelasnya itu 0. Karena apa? Karena dia tidak memiliki kelas yang sama dengan ID kelas. Seperti itu. Nah, ini berarti perintah yang ini sudah benar ya teman-teman. Yang join pertama mahasiswa dengan kelas. Kemudian selanjutnya adalah penggabungan antara mahasiswa dan nilai. Sama perintahnya, yaitu kita menggunakan select from. Nah, berarti mahasiswa di sini tadi perintahnya mahasiswa dan nilai, berarti mahasiswa join nilai. Join nilai on berdasarkan apa? Berdasarkan kolom NIM mahasiswa. Berarti NIM mahasiswa, kita lihat terlebih dahulu tabelnya tadi. Nah, NIM dari mahasiswanya itu NIM, kemudian dari nilainya itu adalah NIM mahasiswa. Jadi berarti NIM dulu, on NIM, dan NIM mahasiswa. Jadi ini ditulisnya tuh yang pertama ini berarti dari tabel mahasiswanya, kemudian setelah sama dengan ini berarti tabel dari nilai. Enter. Nah, maka yang ada adalah hanya nama saya saja, Iksan Maulana, dengan ID kelas saya 13, dengan NIM saya 222 3412125, itu memiliki NIM yang sama dengan NIM nilai. Nah, itu untuk join dari mahasiswa ke nilai. Oke, kemudian selanjutnya yaitu jika tidak ada nilai yang terdaftar, tampilkan 0 pada kolom nilai. Nah, sebenarnya ini sudah mirip dengan tadi perintah ini nih, left join. Jika tidak ada nilai nilai tidak terdaftar, maka dia akan memiliki nilai 0. Nah, kita coba contoh lagi, tinggal tambahkan saja di sini left join atau right join. Left join saja teman-teman, karena kita melihat nilai yang 0 kan. Jadi lihat di sini dengan left join. Maka di sini ada 3 mahasiswa, yaitu Iksan, Fauzan, dan Dinda. Dan Iksan itu memiliki nilai yang 90 karena dia memiliki NIM yang sama, sedangkan Fauzan ini tidak memiliki nilai atau 0, dan dia juga tidak memiliki nilai atau 0. Karena apa? Karena NIM dia berbeda dengan NIM yang ada di tabel nilai. Nah, itu dia ya teman-teman, mungkin tugas dari UTS-nya ya, kita sudah memasukkan semuanya, berarti 3 tabel dengan perintah insert sudah, select sudah, update sudah, delete sudah, dan join tadi sudah kita coba. Kemudian juga apalagi sudah semua berarti teman-teman. Nah, itu dia penjelasan saya mengenai pembuatan database dari mata kuliah sistem basis data. Mudah-mudahan dengan video yang saya buat memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman semua, khususnya dalam membuat database baru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.